Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trayan, Bapak Paryadi SPD MA. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Farid Umar. Yang kami hormati pula segenap Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Trayan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi CGB Angkatan 11 Modul 14 Budaya Positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi CGB Angkatan 11 Modul 14 Budaya Positif. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyampaian diseminasi CGB Angkatan 11. Yang keempat, diskusi. Dan yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih, semoga acara di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trayan, Bapak Paryadi SPD MA. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, terutama kepada Bapak Farid Umar SPD selaku CGB Angkatan 11. Marilah sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberi manfaat dan sempat untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata CGB Angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus pada Pak Farid, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan aksi nyata sebagai CGB Angkatan 11. Dan mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat kepada dunia pendidikan, khususnya di SD 1 Trayu, yang mana pada SD 1 Trayu ini ada salah satu peserta Pak Farid Umar SPD di Angkatan 11. Mudah-mudahan menjadi anggota atau peserta guru penggerak benar-benar memberikan manfaat kepada lingkungan kita, lingkungan pendidikan, terutama kepada anak-anak, mengenal terkait dengan proses pembelajaran, benar-benar bisa meningkatkan aksi-aksi yang benar-benar bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh peserta didik, sehingga ilmu-ilmu yang didapat di guru penggerak ini benar-benar memberikan manfaat yang sebenarnya dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama di dunia pendidikan. Dan pada intinya guru penggerak ini dipersiapkan untuk menjadi suri teladan, contoh kepada teman-teman, khususnya di satuan pendidikan yang ditempati oleh calon penggerak itu, bisa memberikan nilai plus, nilai tambah, pembeda dari sekolah-sekolah lain yang belum ada penggeraknya. Maka dari itu kepada Pak Farid, monggo pada kesempatan hari ini untuk bisa di
laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, bermanfaat, dan insya Allah manfaatnya ini akan dirasakan 1 tahun, 2 tahun yang akan datang kepada anak-anak kita. Kualitas pendidikan, maju mundurnya pendidikan, ini mudah-mudahan benar-benar guru penggerak ini memberikan sebuah dampak yang baik kepada kita semua. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon sekali lagi diikuti dengan sebaik-baiknya pada Bapak Ibu semuanya di SD1 Terayu. Dan mudah-mudahan Pak Farid sendiri juga ilmu-ilmu yang didapat ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang ada di SD1 Terayu yang nantinya juga bisa ke SD-SD sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Farid Umar. Izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 temakan filosofi. Sebenarnya sebelumnya di modul 1.1 tentang nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 mengenai nilai penggerak, yang 1.3 itu visi penggerak, dan yang sekarang 1.4 adalah budaya positif. Nah, jadi dari rangkaian kegiatan modul 1 sampai 1.4 diakhiri dengan aksi nyata budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu bisa tertawa 30 detik. Mohon membayangkan Mas Iwan boleh dengan kapolannya. Nah, kesepakatan di forum diseminasi ini yang pertama, kita menghargai siapapun yang nanti berpendapat. Iya, setuju ya. Kemudian kita sepakati lagi berapa menit Bapak Ibu? 30, 60 atau 120? Bapak Ibu, terkait budaya positif. Budaya positif itu bisa diartikan salah satu nilai ataupun keyakinan yang berpusat pada peserta didik, di mana nantinya nilai-nilai baik, nilai-nilai kebajikan ini akan mendukung tumbuh kembang mereka secara kritis, benar kritis, bertanggung jawab, mandiri. Nah, harapannya itu dari budaya positif yang ada di sekolah. Ternyata kita sebagai seorang guru yang baik harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ini, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada siswa, kemudian kembali ke mereka untuk meningkatkan tanggung jawab, kemandirian, dan nalar. Nah, ternyata di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang perlu kita pahami. Ada beberapa konsep. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang yang pertama kita bahas yang konsep yang pertama terkait budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, Bapak Ibu, bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri bahwa mereka itu sadar akan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini guna menjadi dasar, menjadi patokan mereka dalam berperilaku baik di kelas maupun di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tentunya banyak sekali, tapi kita di sini merujuk ke profil pelajar Pancasila.
ada kemandirian sosial, kemudian berpendidikan global dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini harapannya bisa mereka terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, di mana dapat mengontrol diri mereka dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif ini nantinya bisa saling mengingatkan antara teman satu, ya, terutama bagi dirinya sendiri untuk mengontrol diri dalam berkegiatan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Lanjut sewu waktu sebelumnya. Selama ini kita dalam menerapkan peraturan sekolah, utamanya peraturan sekolah nanti menurun di budaya positif menurun di disiplin positif, kemudian ada yang namanya kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Selama ini jujur saja saya pribadi dalam menerapkan budaya positif, baik itu disiplin positif maupun kegiatan kelas, masih ada unsur motivasi eksternal. Anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam menerapkan budaya positif ini tentunya masih ada keterkaitan atau hubungan motivasi dari guru kelasnya masing-masing. Dan nanti endingnya harapannya mereka itu bisa menyadari akan disiplin yang sudah diterapkan melalui keyakinan kelas tanpa dipaksa, tanpa kita ingatkan mereka sadar. Setiap apel pagi kita tidak bisa-bisanya mengingatkan seragam lengkap berbaris. Nah, ini salah satu motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Nah, semakin kesini ada perubahan semenjak anak-anak itu kita ajak untuk membuat keyakinan sekolah, di mana dulu setiap perwakilan kelas mengusulkan nilai-nilai kebajikan, nilai yang baik untuk disusun sebagai kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, yang sudah terpampang di depan kantor kita, sehingga mereka kalau melakukan kesalahan akan menunjukkan sendiri kesalahannya di mana. Ternyata kesalahannya di poin 2, Pak. Kami saat itu pacarnya tidak tertib. Ya sudah diingat-ingat, ya diulangi lagi. Kemudian kesepakatan yang lain yang sering dilanggar adalah menghargai teman. Ya, kemarin sering terjadi. Next, Pak. Sebelumnya, nah, dari disiplin diri ini nantinya mereka akan memahami dan menyadari bahwa kesepakatan itu akan mereka laksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kalau selama ini jujur mereka masih berpengaruh terhadap apa yang kita inginkan. Beres rapi, mereka baru rapi. Istirahat. Sementara kalau sudah menerapkan atau motivasi intrinsik itu keluar, mereka tanpa kita suruh akan berbaris sendiri, baca depan, kemudian istirahat, hormat bendera, menyanyikan Bisaraya tanpa kita suruh sedikit pun. Itu harapannya dari budaya positif ini. Disiplin positif itu merujuk pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Nah, kita merujuk ke 6 karakter ini, profil pelajar Pancasila, takwa, terutama sudah kita terapkan di kegiatan tiap hari Sabtu oleh Pak Arya, membaca surat pendek, kemudian asma husna, mandirian sudah kita terapkan selama ini, tapi walaupun masih dikejar-kejar mengambil sampah sendiri, berpendidikan global ini. Contohnya anak-anak itu menghargai terhadap perbedaan latar belakang temannya. Bergotong royong sudah diterapkan oleh Bu Dewi, pulsa tiap pagi, kemudian Jumat bersih. Kreatif, mereka bisa menghias kelasnya sendiri dengan karya-karya mereka, baik secara kelompok maupun individual. Kemudian bernalar tipis, mereka akan menanggapi informasi yang kita berikan di kelas maupun kejadian-kejadian yang ada di sekolah.
sehingga mereka bisa menemukan solusi yang baik untuk semua. Next Pak. Setelah disiplin positif, ternyata ada motivasi perilaku manusia. Next. Motivasi perilaku manusia, terutama kita sendiri Bapak Ibu. Pertama, kita sebagai pembelajar atau guru itu berbuat atau melakukan segala sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita datang tepat waktu karena sudah ada aturan di sekolah kita. Terlambat, ya kita harus respect terhadap hukuman atau sanksi yang ada. Kita harus berangkat pagi karena tidak terlambat. Itu merupakan salah satu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, alhamdulillah selama ini kita sebagai pembelajar di SD 1 Trayu jarang, bahkan tidak ada terlambat melebihi 15 menit dari toleransi yang sudah kita sepakati. Demikian juga dengan anak-anak. Saat saya terlambat pun harus minta maaf pada mereka. Maaf, saya terlambat karena alasan ini. Nah, sehingga mereka akan mencontoh secara tidak langsung apa yang kita lakukan. Terus motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saat akan pagi atau peringatan hari kemerdekaan, satu pasaran kita pasti selama ini mengadakan kuis. Kita beri reward, misalnya dengan acungan jempol ataupun selamat. Nah, ternyata imbalan atau penghargaan ini di budaya positif ini kurang begitu tidak mendukung kurang mendukung karena motivasinya tidak berasal dari mereka sendiri tapi dari kita. Saya mau mengerjakan tugas, nanti kan tidak ditegur oleh Bapak Ibu guru. Nah itu mereka masih mengharapkan imbalan atau penghargaan dari kita. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin dianggap disiplin, saya ingin harus di depan. Misalnya, kalau saya mengikuti kata Pak Guru atau Bu Guru, saya dianggap anak yang pintar. Itu masih ada motivasi semacam itu. Jadi motivasi kita berperilaku baik kita maupun peserta didik salah satunya ada ini. Next Pak. Setelah motivasi adalah keyakinan sekolah atau kelas. Next Pak. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini harapannya perlu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. 3 minggu bahkan awal di bulan Agustus itu sudah kita mencoba untuk membuat keyakinan sekolah yang sudah kita tempelkan. Next Pak. Nah, keyakinan sekolah ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan universal atau masih umum. Misalnya, jangan berlari belakang sekolah saat istirahat. Nah itu kalimatnya masih negatif Pak Bu. Kita rubah saat kita masukkan ke keyakinan kelas, kita rubah jalanlah dengan tenang saat istirahat. Jadi bahasanya itu lebih positif. Jangan buang sampah sembarangan. Itu masih istilahnya nilainya masih negatif. Kita rubah, buanglah sampah di tempat sampah. Itu bahasa keyakinan kelas. Next Pak. Ini contoh keyakinan kelas 6 yang kemarin sudah disepakati. Di kelas 6 prosesnya sudah kita dokumentasikan. Keyakinan kelas 6 SD 1 Trayu itu yang pertama datang tepat waktu, hampir sama dengan keyakinan sekolah. Karena keyakinan kelas adalah turunan dari keyakinan sekolah yang sudah disepakati warga sekolah tentang peserta didik. Di mana yang pertama yang keyakinan sekolah itu mengikuti apel dan tertib. Ini yang sering dilanggar anak-anak. Kemudian yang kedua membudidayakan salam kepada guru dan teman. Alhamdulillah ini berproses dan nampak walaupun dari dulu sudah ada, namun perlu kita dokumentasikan.
Yang ketiga, menghargai sama teman. Ini yang lumayan sulit ya Pak Bu, untuk kegiatan menanamkan menghargai sama teman itu kadang masih sulit. Kampanye ini kalau di kelas 6 dulu kami buatkan poster besar stop bullying. Stop bullying. Unsur-unsur bullying itu apa saja. Jadi mereka mengetahui, oh ternyata saat saya merendahkan teman saya yang tidak mengerjakan PR itu termasuk bullying. Ternyata saat saya membuat teman saya menangis itu juga termasuk bullying. Tidak menghargai teman. Nah, mereka akhirnya tahu nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang semestinya mereka ketahui dan mereka jalankan dalam kesehariannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian keyakinan sekolah yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah ini berproses juga, tapi sudah mulai ada perubahan dengan adanya keyakinan kelas saat mereka salah kembalikan ke sini lagi. Ini kesepakatan anak-anak. Kok dilanggar, mau bagaimana? Nah, mereka mau memilih sendiri bagaimana menemukan solusi agar tidak melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Yang kelima, mengikuti upacara memakai seragam lengkap. Ini sudah berjalan dari dulu dan sudah mulai nampak ini. Yang nampak itu nomor 1, apel, kemudian yang upacara bendera, salib itu sudah nampak. Yang belum itu menghargai teman, membuang sampah, dan datang ke sekolah sebelum bel berbunyi karena masih banyak anak yang telat. Walaupun 1, 2, 3 masih ada yang telat. Harapannya setelah ada keyakinan sekolah ini di semester 2 tahun ajaran 2024-25 itu sudah tidak ada lagi. Bel berbunyi masih ada yang ketok-ketok pintu gerbang. Mau dilarangnya tidak enak, tapi kok kalau tidak kita tegur, anak-anak yang lain akan ngeri, iri Pak. Dia sering terlambat, tapi kok tetap disuruh masuk. Padahal itu kan melanggar keyakinan kita Pak. Jadi ada apa? Itu berproses. Tidak masalah. Untuk yang kelas 6 kita turunkan dari keyakinan sekolah yang sudah disepakati sebelumnya. Datang tepat waktu, menghormati teman sedang belajar, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, melaksanakan piket kelas, kemudian merapikan meja dan kursi. Nah ini yang simple Pak, simple tapi kadang anak itu ada manfaatnya Pak. Merapikan meja dan kursi. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak itu pasti akan tahu sendiri. Meja saya kurang mundur, terus dicek lacinya ada sampah buang keluar, kemudian kursinya diluruskan. Alhamdulillah untuk yang di kelas 6 sudah berjalan Bapak Ibu. Dari tahun kemarin dan sekarang itu anak-anak setiap pagi sebelum berdoa itu pasti mereka akan meluruskan meja kursi. Sebenarnya diluruskan patokannya paling depan, kemudian kursi dicek dan pastikan di dalam laci tidak ada sampah. Kalau ada sampah, maka yang bertanggung jawab adalah anak yang kemarin duduk di kursi itu. Tanpa disuruh mereka akan, Pak itu sampah saya, maaf, akan diambil dan dibuang. Karena di kelas kan bergeser tiap hari. Dengan adanya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini, harapannya mereka akan menyadari ini loh yang ingin saya terapkan 6 bulan ke depan. Untuk pelaksanaan penyusunannya ini, langkah awal yang kita lakukan adalah yang namanya curah pendapat. Misalnya Pak Arya bisa dalam melaksanakan keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah terkait dengan kegiatan agama. Cari usulan di tiap kelasnya. Dan nanti setelah ada usulan, 6 usulan dari tiap kelas, nanti sepakat tidak kalau sebelum pelajaran agama misalnya kita membaca Kulhuwallah, kemudian Anas dan Allah. Setuju, berarti itu akan berlaku 6 bulan ke depan. Sepakat. Apakah bisa berubah keyakinan sekolah? Bisa, itu fleksibel dan dinamis. Kalau sudah tercapai berarti kita hilangkan, kita ganti lagi. Next one. Nah, untuk keyakinan sekolah ini dari keyakinan yang sudah disepakati, next one. Kebutuhan dasar selanjutnya, sub dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia.
ternyata kebutuhan dasar manusia itu perlu kita ketahui untuk kita jadikan dasar. Mengapa strategi tersebut melakukan hal tersebut? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, tentunya ada alasan mereka. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar yang telah mereka dapatkan dari sejak lahir. Di mana kebutuhan dasar ini ada 5. Next, Pak. Ada 5 kebutuhan dasar, Pak Bu. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga itu penguasaan power. Kebebasan itu freedom dan kesenangan itu fun. Nah, ini saya angkat kasus ini. Nah, ini kasus ini, Pak. Saya bacakan. Ibu suami guru wali kelas 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Tommy. Biasanya kelas 1, 2, 3 ini yang sering. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ibu suami, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Bu. Nah, dari kasus Bu Suami ini, Bu. Terima kasih pada Bapak Khalid. Mungkin kami menjawab, mungkin nanti kalau ada tekanan itu mungkin adalah salah satunya anak tersebut di rumah, mungkin karena dia memaksa minta itu dia memaksa minta untuk bekal temannya. Mungkin karena kadang beliau tidak membawa, anak itu tidak membawa dari rumah. Mungkin di rumah pun kadang-kadang tidak disiapkan oleh orang tua. Itu karena mungkin orang tuanya sibuk kerja, berangkatnya pagi, jadi anak bisa melakukan seperti itu di kelasnya dengan temannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Zul. Mungkin tidak diperhatikan orang tuanya karena sibuk bekerja. Terima kasih. Saya akan menanggapi permasalahan dari Bu Ami. Ada salah satu siswanya yang bernama Tommy sering meminta bekal makan siang dengan paksa pada temannya. Kalau saya mungkin cukup simpel saja, apabila temannya yang diambil itu bekalnya banyak, dia melatih dia agar suka beramal kepada orang lain, biar menjadi anak yang dermawan. Suruh aja dikasih 1 atau berapa menurut bekal yang dibawa. Jadi di samping kita mengatasi permasalahan, tapi juga kita mendidik anak untuk berlatih menjadi anak yang dermawan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Siono. Mungkin kelas 3 yang paling jos. Monggo Pak, sharing ke kita. Sama. Mendidik untuk beramal. Beramal itu dari pihak teman yang dinakali Tommy. Ini dari sisi Tommy-nya yang mau kita angkat. Dari sisi Tommy-nya itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang 5 itu, kemungkinan ada masalah di kelimanya itu bisa jadi ada salah satu. Belum tentu juga dari 5 kebutuhan pokok ini atau 5 kebutuhan dasar ini tidak semuanya terpenuhi. Next Pak. Coba kita lihat. Alasan Tommy yang pertama, mengapa dia meminta bekal mas terpaksa? Karena dia lapar, Pak. Uangnya habis, dari rumah kata buyung tidak diberi bekal, dia lapar. Belajar tanpa isi atau logika tanpa logistik tidak akan berjalan.
logika tanpa logistik tidak berjalan. Bu Devi dan Bu Vina Jos itu sebagai contoh lah. Logika tanpa logistik tidak bisa berjalan Pak. Setuju, sepakat. Berarti kita harus kenyang. Ya, begitu. Dia bertahan hidup. Untuk bertahan hidup dia harus minta bekal temannya. Karena dengan posisi kenyang dia bisa berpikir. Makanya saat kita menanyakan sesuatu kepada anak, pastikan anak itu dalam posisi kenyang. Jangan posisi lapar. Saat lapar mau hal seperti lapar tidak akan masuk. Next Pak. Alasan Tommy yang kedua. Yang kedua karena dia merasa senang saat dia melakukan suatu tindakan dan temannya itu memperhatikan, dia itu merasa diperhatikan. Termasuk tadi kata Pak Mami, Tom, ini kalau mau minta telur, ini saya bawa tempe dan tahu, beli yang mana? Itu dia merasa diperhatikan oleh temannya. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu setiap anak pasti punya. Termasuk tadi yang Bu Jun bilang mungkin kasih sayang di rumah kurang, sehingga dia butuh kasih sayang itu dari guru dan temannya. Next Pak, alasan Tommy yang ketiga, menurut yang tadi gitu. Karena temannya jadi takut dengan dia. Kasihkan tidak. Akhirnya temannya takut. Apa yang diminta Tommy akan diberikan. Nah ini kebutuhan dasar yang ketiga adalah kekuasaan. Ini kekuasaan apa yang negatif? Berikan tidak. Nah, akhirnya temannya akan menuruti keinginannya. Semua diberikan, sementara yang punya makanan itu akan menangis. Next Pak, alasannya keempat. Karena dia merasa bosan. Dari rumah disambangi mungkin dia hanya itu saja sayur bayam, tempe, tahu. Tiap hari itu saja lihat temannya pokoknya, wah ada manisan ini, aduh ada lalapan ini. Mereka akan tertarik untuk mencoba makanan dengan menu yang berbeda dengan yang dia bawa. Dia akan mencoba, sehingga dia itu merasa bosan goreng karena sekarang, sehingga dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya. Bebas, terserah. Next Pak. Nah ini alasan Tommy yang kelima adalah iseng saja. Kalau melihat si Wati menangis dia senang. Ih, gemes sih nangis. Ada dijigit, terus ditendang. Saat temannya guling-guling dia senang. Nah tapi senangnya ini yang negatif dengan menyakiti temannya, kesenangan. Next Pak. Sehingga Tommy, dari kasus Tommy ini ada 5 alasannya atau motivasi yang tidak tercukupi. Oke, ada 5 tadi. Restitusi. Apa itu restitusi? Kalau restitusi ini terkait ke kitanya, ke kita sebagai pembelajar, bukan ke peserta didik atau murid. Ini posisi kita. Posisi kita itu di mana? Nah nanti dari posisi kontrol ini kita akan istilahnya refleksi diri Pak. Itu berada di 5 posisi ini. Apakah kita sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat merasa bersalah? Biasanya ini ibu-ibu, yang ini condong ke bapak-bapak. Kemudian sebagai teman, guru BK yang mendamping, atau pemantau dan yang lain manajer. Kita bahas yang pertama sebagai penghukum. Saya sadari sebelum mengikuti CGP ini saya berposisi di sini, penghukum dan pemantau. Mengapa demikian? Sebagai penghukum, contohnya anak datang telat, maju ke depan, usah dulu. Pancasila, ucapan Pancasila. Itu kita sebagai penghukum. Itu saya akui dulu ya, tapi setelah tahu ini, aduh ternyata salah. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Bocah ini merasa salah. Ya Allah tolong, kemarin kan ibu sudah bilang, kok ya diulangi lagi? Apa tidak kasihan dengan ibu? Bisa lihat kan peraturan yang ada, keadaan yang ada. Tolong kasihan ibu. Buat salah lagi.
Ayo sama-sama. Nah itu yang membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman Pak Bu, teman, kita posisikan sebagai teman. Kadang biasa kan anak kelas 2, kelas 1, kelas 3 sama dunia plok asik plok. Pak, Bu, mau satu saya hilang. Nah, posisi kita itu disitu sebagai teman. Nah, kadang negatifnya dia kurang respect terhadap kita karena posisinya sama, kita sebagai teman. Karena anak-anak kecil kan belum tahu memposisikan diri. Oh sekarang saya sebagai teman, besok nanti di dalam kelas beliau sebagai bapak ibu saya. Itu kan karena pas 1, 2, 3 belum mengerti. Jadi posisi teman itu. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau ini peraturan itu selalu di dalam kepala. Telat 5 menit jangan masuk kelas. Telat 10 menit harus membersihkan tong sampah. Itu peraturan sekolah. Ingat peraturan sekolah. Tidak berseragam harus berdiri di halaman sekolah. Aturannya kan semacam itu. Nah, berbeda dengan manajer. Manajer itu saat ada permasalahan di anak peserta didik akan didudukkan bersama, Pak Bu. Kita cari kesalahannya apa, kita cari solusinya bersama, tanpa menyalahkan mereka, tanpa mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Next, Pak. Nah, ini yang paling takut, yang paling kita hindari sebenarnya ada sebagai penghukum, Pak. Penghukum itu guru selalu menunjuk-nunjuk. Kayak saya akan akhiri. Kamu siapa namanya? Maju. Itu saya menjadi penghukum, Pak. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Jadi kita sebagai penghukum, Pak. Efeknya apa? Hasilnya apa? Mereka akan menjadi anak yang memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, outputnya dampak pada murid mengulangi kesalahan tersebut. Seperti siapa? Kelas 3 itu dibalas. Seenaknya kalau baris. Tapi kalau dikerasi, dia mengulang. Ini gimana sih? Akhirnya kita harus persuasif dia. Sampai anaknya gampang, anaknya pintar, besok kalau baris, iya, bisa nyanyi, bisa apa? Pintar. Berikan contoh yang lain, contoh yang baik, masuk Faiz, balas sama Faiz itu. Tidak ada progres ke arah yang lebih baik. Walaupun mungkin karena sifat sih. Kita tidak menyalahkan, tapi itu berproses. Kita menuntut ke arah yang baik. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Kata-kata yang luar. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Terus gandani bola balik, sudah berkali-kali mau balik. Itu bisnis ibu. Kita membuat rasa bersalah. Katanya ibu stres. Nah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya ibu, saya salah. Outputnya apa? Mereka merasa rendah diri, tidak percaya diri. Aku ini salah, kamu salah, ini salah. Itu yang membuat rasa besar. Teman, kemudian kita menjadi teman. Itu, ayolah lakukan ibu demi ini, demi nilai baikmu loh. Ayo tolong ibu, kemarin kan sudah ibu tolong, masa tidak mau menolong ibu? Ayo bantulah. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Mereka akan ketergantungan Pak hasilnya. Outputnya apa? Mereka lemah, tidak mandiri, tergantung dengan kata-kata yang kita keluarkan, merasuk, istilahnya dibujuk. Nah, ini pemantau. Dulu saya paling senang di penghukum dan pemantau. Kalau pemantau, peraturan sekolah di dalam kepala dihukum enak. Tidak bawa topi, lari 3 kali.
sepatu warna hitam. Hukumannya apa? Tulis Pancasila, tulis. Ini pemantau ini apa namanya? Peraturan ada di dalam kepala, kelompok. Mereka menegakkan itu. Tapi apakah pengaruh terhadap anaknya itu akan baik? Ternyata mereka diberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau tidak ada sanksi, mereka akan mengulangi lagi. Kemudian kalau tidak ada hadiah, mereka akan mengulangi lagi. Nah, ini posisi yang terakhir Pak Bu, yang paling ideal. Kita berproses ke arah ini, manajer. Dimana kita bisa pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Contoh tadi saya ngetes yang kelas 5, namanya siapa Pak tadi? Yang telah terakhir Bu Depi, yang pojok sini anaknya putih itu. Nah itu saya tanya. Nah, sing saya putih nih mobil. Ganendra. Kita mencoba Nan, kenapa datang terlambat? Pak, saya itu tidur. Kalau bangun tidur lagi. Tidak punya jam. Ada Pak, tapi setelah bangun saya tidur lagi. Baru tidur lagi. Ibunya tidak bangunkan. Ibu sudah berangkat kerja. Oke, tidak masalah. Karena sampean itu kan namanya anak ngantuk itu wajar, tidak salah. Tapi kalau keseringan semacam itu kan kurang baik. Nah, sampean melanggar keyakinan kelas, keyakinan sekolah tidak? Iya Pak. Apa? Tuh. Nah, kira-kira sampean itu tidak telat lagi, bagaimana? Kayak Pak ya. Terus teman sebelahnya bilang, makanya pasang alarm gitu. Alarm bangun lebih pagi. Jangan kalau sudah bangun tidur lagi, pasti telat. Terus yang satunya Vian itu Rio, ibunya piket di PTP, buka pintu di sana, lupa mengantar ibunya. Terus saya tanya jarak rumah dan ke sekolah berapa kilo? 2 kiloan Pak. Kalau dari setengah 7 sampai sini nyampe tidak 2 kilo? Ya sampai Pak. Apa besok saya tak jalan kaki? Ya sampai mau tidak. Ya nanti badan tetap sehat. Oh Pak. Nah, posisi manajer ini kita akan mencari solusi bersama terhadap mereka yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Tidak kita menjas kamu salah, tidak boleh. Kita cari kesalahan bersama. Sumbernya itu dari mana? Kita perbaiki bersama. Nah, ini nanti endingnya dengan adanya evaluasi diri ini, bagaimana cara memperbaiki diri, mereka akan dianggap bertanggung jawab dengan diri. Next, Pak. Next. Posisi kontrol institusi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kita sebagai manajer, di mana guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Ternyata ada langkah-langkah yang mesti kita jalankan. Itu yang namanya segitiga restitusi. Next Pak. Segitiga restitusi ini ada 3 hal yang bisa kita laksanakan saat anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan sekolah bahkan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Next. Ini menstabilkan identitas. Bisa kita artikan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menyalahkan. Misalnya Pak Bu, ada anak yang buang sampah. Membuang sampah itu wajar karena setiap tangan yang buang sampah pasti ingin membuang. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi alangkah baiknya kita lakukan secara bijak. Kita buang di tempat sampah. Mereka tidak akan merasa bersalah. Kemudian nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ayo, besok kita perbaiki, pasti bisa. Validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini terkait dengan
pemenuhan kebutuhan mereka. Seperti tadi siapa Rio tanya, sampean telat, pasti ada alasannya. Iya Pak, saya punya alasan. Karena orang tua saya terlambat dalam mengantar. Pasti ada alasannya. Si Dibal lalu mencari perhatian, alasannya itu karena saya paling ganteng di kelas 3 Pak. Ya apa? Itu alasan pasti ada. Jadi kita harus lebih proaktif terhadap pemikiran mereka. Ya, kita bergeser dari pemikiran stimulus respon jadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Next. Dan langkah yang terakhir dari validasi tindakan yang salah, next Pak, adalah menanyakan keyakinan saat anak dan kita tanyakan bahwa itu tindakan yang wajar. Kemudian pasti ada alasannya. Iya. Mereka akan mengakui kesalahannya. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan yang mana yang kamu melanggar? Oh, yang ketiga Pak, saya mengganggu teman. Kasus di kelas 6 kemarin saya angkat adalah saat Arfadut itu gelut atau kelahi dengan Diandra. Katanya saat pelajaran agama Diandra tidak mau memperhatikan ayat saat menerangkan. Nah, Arfadut sebagai ketua kelas memperingatkan, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia melempar buku meja, gerak. Dia marah. Akhirnya setelah istirahat, mau ulang-ulangan, mau foto-fotosan. Saya dapat laporan terus saya masukkan. Nah, saya coba dengan langkah segitiga restitusi. Next, Pak. Menanyakan keyakinan sudah, yang sudah sepakati. Nah, next. Nah ini, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif ini. Harapannya nanti setelah kegiatan ini kita bisa menerapkan atau menyusun keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas, di mana anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai bajikan yang bisa menjadikan dasar mereka berperilaku 6 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih anak-anak, hari ini sudah semangat sekali berangkat sekolah dari upacara bendera bertepatan dengan awal minggu ini, Senin. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti harapannya dari anak-anak ada usulan. Nah, ini berarti yang namanya kegiatan curah pendapat. Jadi nanti Bapak mengumpulkan usulan dari anak-anak, kemudian nanti kita tetapkan mana-mana yang menjadi poin keyakinan kelas kita. Nah, fungsinya untuk apa? Agar nantinya anak-anak akan semangat dalam belajar, lebih menghargai satu sama lain selama 1 semester ini. Kemudian di semester berikutnya apakah bisa diubah Pak? Bisa. Apabila sudah terlaksana, kita rubah lagi keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini berkaitan dengan budaya positif yang ada di kelas kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal yang biasa kita anut di masyarakat atau di sekolah. Dan nantinya memberikan akan menciptakan jiwa yang kritis, bertanggung jawab, bisa menghargai sama dan lain sebagainya. Nah, hari ini nanti anak-anak akan Bapak minta untuk memberikan usulan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tahun ajaran
2024-2025. Nah, keyakinan ini nantinya akan bisa kita nilai kebaikannya atau kebajikannya. Biasanya rasa hormat terhadap guru, disiplin, betul? Terus toleran terhadap teman, membantu, kemudian kegiatan yang meningkatkan keimanan pada Tuhan, percaya diri, macam-macam, banyak sekali kelihatannya ya. Nah, hari ini silakan nanti anak-anak untuk mengusulkan ke keyakinan kelas yang akan kita laksanakan semester depan. Ya, setelah itu anak-anak menuliskan, nanti tolong ditempelkan tas plano ini. Tempelkan, nanti kita seleksi mana yang paling baik dari segi. Nanti akan kita seleksi. Nah, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kira-kira penting tidak di keyakinan kelas ini kita buat? Biar kita terbiasa melakukan budaya yang positif. Boleh menuliskan apa saja, Pak, outing class, Pak, studi banding misalnya, ke luar negeri. Nah, silakan sekarang anak-anak menuliskan usulan keyakinan kelas. Kemudian bagi yang sudah sesuai dengan urutan barisan sebelah sana dulu, ya. Nanti dari alif, kemudian dari barisannya akan terus. Siap ya? Minta berapa menit untuk mengerjakan ini? 5 atau 10? 5 menit. Silakan berpikir, berdiskusi dengan teman dulu. Aku mau yang mana ya? Aku pengen sini ya? Aku pengen seperti ini ya? Silakan. Kita beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Silakan dituliskan usulannya, kemudian ditempel sana. Yang sudah silakan ditempel ke barisannya. Yang sudah siapa? Apa? Nah, yang lain bisa dibawa ya, buka sedikit, tempelkan. Tempelkan. Ya, yang sudah bisa ditempelkan. Yang sudah ditempelkan. Tempelkan. Nah, kelompokkan ini menghormati teman. Menghormati teman. Menghormati
teman. Terus warna yang lain biar menarik. Ini memakai seragam dengan rapi. Ini punya siapa ini? Alif. Ini siapa tadi? Oh, punya Mas Alif. Seragam rapi. Berseragam rapi. Terus ini, ada menabung. Ayo menabung. Menabung. Cara rutin. Terus ada lagi mengadakan outing class, menghormati sama teman, memakai seragam, membantu teman. Ini ada membantu teman, membantu teman, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu lagi. Outing class. Keluar daerah, keluar pulau. Ya. Outing class mengadakan outing class. Nah, ini sekarang kita kelompokkan, anak. Nah, ini outing class ternyata. Ini gerakan ayam nabung. Oh, ini kita masuk ayam nabung lagi. Membantu sama teman. Ini memakai seragam rapi. Ini apa ini? Memakai seragam. Menghormati teman. Ya. Menghormati sesama teman. Nah. Tepat waktu. Ini. Membantu teman. Membantu mas. Ada tepat waktu, tepat waktu. Ini membantu teman. Ini paling banyak ini yang outing class-nya. Outing class banyak sekali. Nah, kira-kira mau outing class kemana? Jauh apa dekat? Mengadakan outing class hampir semua. Tolong perhatikan, ini ada 6 kesepakatan yang bisa kita golongkan. Yang pertama, masuk ke kelas tepat waktu. Setuju tidak? Lambatan toleransinya berapa menit? 5 atau 15? 15 menit. Setuju? Oke. Tak centang lagi. Kemudian menghormati teman. Jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan. Kita sama makhluk Tuhan itu harus saling menghormati. Setuju? Setuju atau tidak? Ada yang tidak? Setuju tidak? Kemudian berseragam rapi, memakai dasi, topi, sapu, seragam sesuai jadwalnya. Ya hari Senin yang pakai merah putih bukan
Pakaian batik ya. Setuju ya? Kemudian ini ada menabung. Kita sepakati menabung, setuju? Setiap hari atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Di hari apa? Sabtu. Oke. Nabung tiap hari Sabtu. Membantu teman berikutnya. Kalau ada teman yang kesulitan mengerjakan tugas, tidak paham, apakah mau membantu? Mau? Berarti kamu semua anak tujuan. Nah ini yang terakhir. Outing class mau kemana kita? Wah, kita jauh-jauh. Ya, outing class nanti untuk tujuannya kita rembuk di kesempatan yang lain ya. Tapi kita sepakati dulu, outing class ada tidak? Nah, terima kasih anak-anak hari ini sudah kita lakukan surat pendapat. Kemudian besok anak-anak bisa menyampaikan ke orang tua. Saya juga menyampaikan kepada wali murid. Kita wali di rumah, itu tidak. Besok pagi kita tanda tangan, setuju kita buat, tempelkan di kelas, plak. Ya. Terima kasih untuk anak-anak semua pada kesempatan kali ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfa Ardias Azuri, kelas 6 SD 1 Terayu. Perasaan saya sangat senang karena setelah mengikuti penentuan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakia Ferdinanda, kelas 6 dari SDN 1 Terayu. Perasaan saya bahagia setelah mengikuti keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Kulia Abu, kelas 6 SDN 1 Terayu. Perasaan saya setelah mengikuti keyakinan kelas sangat keren. Saya keyakinan kelas juga penting. Menurut saya keyakinan kelas itu juga penting